Ya, sobat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi dengan Chris Production Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Aku berkata kepadamu, jika mereka ingin dia itu pergilah, jadikan semua bangsa lihat dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sobat, dalam kesempatan ini saya rindu kita untuk memahami bacaan Yohanes 18 ayat 38b sampai 19 ayat 16a. Dan tema yang diangkat oleh MTPJ Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah Raja yang Tersalib. Nah, mendasarkan 3 pertanyaan yang termuat dalam MTPJ, saya rindu untuk berbagi pemahaman atau berbagi pandangan, menjawab ketiga pertanyaan yang ada di dalam MTPJ itu. Nah, pertanyaan pertama, apa makna Raja yang Tersalib menurut Yohanes 18 ayat 38b sampai 19 ayat 16a. Nah, memahami tentang istilah raja dalam pandangan Yohanes 18 ayat 38b sampai 19 ayat 16a, sesungguhnya sebenarnya kita akan menemukan bahwa sebenarnya ada 2 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, yang hendak ditunjukkan oleh Pilatus maupun juga orang-orang Yahudi. Tapi kemudian yang kedua adalah yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Nah, apa sih perbedaan sudut pandang mereka? Yang pertama, kalau kita memahami atau kita berusaha untuk mengerti apa yang hendak ditegaskan atau yang hendak ditunjukkan oleh baik Pontius Pilatus, menegaskan raja dalam kaitan dengan kepemimpinan, tetapi juga tentu pandangan orang-orang Yahudi tentang raja itu lebih cenderung kepada sebuah otoritas yang dimiliki atas dasar sebuah kepercayaan yang diberikan. Sehingga otoritas yang dimiliki sebagai raja hanya sebuah jabatan atau kedudukan posisi yang mana bisa hilang kapan saja. Ya. Sedangkan raja yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, yang mau diungkapkan oleh Yohanes dalam konteks di sini, lebih tertuju kepada yang namanya kebenaran. Bahwa sumber otoritas dari status Yesus sebagai raja itu bersumber dari yang namanya kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran menjadi sumber tertinggi dari semua otoritas yang ada di bumi maupun juga di surga. Karena kebenaran itu adalah Allah sendiri dan Allah itu adalah kebenaran. Dan itulah yang kemudian mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja. Dan kebenaran itu tidak hanya sebuah ungkapan, bahwa kebenaran itu sebenarnya adalah sebuah perwujudan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus ketika dia rela menderita dan mati untuk dunia. Sehingga karya penyelamatan Yesus di atas kayu salib sebenarnya menegaskan bahwa dialah raja. Atau malah dia adalah raja di atas segala raja. Bukan hanya sebatas jabatan monarki atau politik belaka. Seperti raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Jadi arti raja yang tersalib di sini sebenarnya oleh penulis kitab Injil Yohanes sesungguhnya hendak menegaskan dan mengungkapkan kebenaran akan Yesus sebagai raja di atas segala raja melalui jalan salibnya. Sehingga menjelaskan dan menegaskan bahwa kepemimpinan Yesus dalam kapasitasnya sebagai raja atas segala raja didasari oleh kebenaran yang berwujud atau yang dibuktikan. Jadi dilakukan bukan sebatas diungkapkan semata. Nah, itu jawaban yang bisa saya berikan dan bagikan dalam kaitan dengan pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu, apakah kita sebagai warga gereja berani mengambil keputusan yang benar ketika kita diperhadapkan pada 2 pilihan yang berbeda dan sulit, seperti pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pilatus? Jelaskan. Nah, sobat, memahami tentang pertanyaan ini, saya ajak kita memahami dulu tentang sosok Pilatus dalam mana Yohanes menampilkan, atau di saat mana Yohanes menampilkan sosok Pilatus itu dalam bacaan ini. Di mana kita bisa melihat sebenarnya Pilatus ini sepertinya menjadi sosok pemimpin atau ya bisa dikatakan gubernur yang memiliki pandangan yang objektif sebenarnya. Sebab ketika dia selesai menginterogasi Yesus dalam proses mengadili Yesus kala itu, dia mampu untuk menunjukkan kebenaran. Pada awalnya dia mampu menunjukkan kebenaran bahwa Yesus itu tidak bersalah. Artinya dia tidak menemukan kesalahan apa
termasuk yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam kepala kala itu. Tetapi ternyata dalam hal situasi dan kondisi yang sangat yang sangat menekan dia, di saat mana dia berhadapan dengan orang banyak yang berusaha untuk menekan dia, menuntut dia, tetapi mungkin juga dengan ketakutan dia untuk kehilangan jabatan atau posisi kedudukannya, pada akhirnya dia menutupi kebenaran itu. Dia mengambil keputusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran atau mungkin juga tidak sesuai dengan kata hatinya. Nah, sehingga hal ini secara tidak sadar melemahkan atau menghilangkan malah jiwa kepemimpinan yang sejati yang sebenarnya awalnya ditunjukkan oleh Pilatus ketika dia awalnya menegaskan bahwa Yesus tidak bersalah atau Yesus tidak ada kesalahan apapun yang ada kepada Yesus. Tetapi di saat dia kemudian mengambil keputusan untuk menyerahkan Yesus disalibkan, di saat itulah dia telah kehilangan sifat kepemimpinan sejati karena dia telah membungkamkan kebenaran itu. Nah, tetapi berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Bahwa sesungguhnya Yesus mampu membuktikan secara jelas tentang jiwa kepemimpinan sejati itu ketika ketika Yesus memilih tetap menjalankan suara kebenaran lewat penderitaan atau jalan penderitaan di kayu salib. Tekanan dan tuntutan penderitaan sekalipun tidak menggoyahkan dia untuk mengambil sikap yang benar itu. Sekalipun ada ruang pintas bagi dia untuk seperti yang ditawarkan oleh Pilatus untuk menyelamatkan dia, membebaskan dia dari jalan salib atau hukuman penyaliban, tetapi bagi Yesus kebenaran adalah hakikat hidupnya, sehingga menjalankan atau memutuskan kebenaran itu menjadi harga mati. Sekalipun konsekuensi atau resikonya adalah penderitaan, tetapi kemuliaan yang menanti di ujung kebenaran itu yang dibuktikannya. Sehingga belajar dari kisah Yesus dan Pilatus ini sebenarnya mengajak kita untuk melihat bahwa sikap kepemimpinan sejati itu adalah ketika kita mampu untuk mengambil keputusan yang tegas bahwa kita akan tetap mempertahankan kebenaran, sekalipun konsekuensinya adalah penderitaan, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini menjadi sebuah motivasi hidup bagi kita sebagai yang disebut dengan gereja Tuhan. Sebab menyebut diri sebagai gereja itu berarti kita memilih jalan yang dikehendaki oleh Yesus, yakni memperjuangkan kebenaran sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun berhadapan dengan berbagai tantangan, pergumulan, tekanan. Bentuk kepemimpinan sejati sebagai warga gereja yang sejati dari Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah kita meyakini bahwa kebenaran itu adalah harga mati. Dan di dalamnya keyakinan dan pengharapan kita bahwa di ujung kebenaran itu ada perhentian yang indah, di mana kehidupan yang kekal, kemuliaan yang penuh akan kita miliki sebagai upah atas perjuangan kebenaran, sebagaimana janji Tuhan yang telah lebih dulu merintis jalan itu, yang telah dibuktikan oleh Yesus di dalam jalan salib. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan kedua. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya apabila diperhadapkan dengan situasi sebagai penghasut dan dihasut? Jelaskan. Nah, sobat, saya memahami atau kita sebelumnya memahami dulu apa kata atau apa arti kata hasut. Nah, kata hasut di sini sebenarnya berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki arti mengajak atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang buruk atau melawan hukum. Kata ini seringkali digunakan dalam konteks pidana, di mana seseorang dapat dianggap melakukan tindakan hasutan jika ia dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk melakukan kekerasan, pemberontakan, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kata hasut di sini sering dikaitkan dengan konsep kejahatan atau tindakan yang merugikan orang lain. Jadi itu artinya kata hasut, baik penghasut maupun dihasut, itu sebenarnya adalah sifat yang buruk, sifat yang tidak baik, sifat yang tidak berkenaan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, sikap kita ketika menjadi penghasut, maka jawabannya sederhana, bertobat. Ya. Sebab kita menyandang status sebagai apa? Orang percaya. Maka itu artinya tentu cerminan hidup kita harus bertolak belakang dengan sikap negatif seperti menjadi penghasut ataupun juga menjadi orang-orang yang melakukan hasutan. Sebab jika tidak demikian, maka itu artinya kita adalah orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan seharusnya.
orang-orang yang menyimpan sesuatu yang buruk di balik status kita sebagai orang yang baik. Dan kemunafikan ini sebenarnya akan berakhir pada apa? Penyesalan. Dan kita ingat apa yang terjadi pada kisah Yudas Iskariot. Bagaimana dia menyesal dan akhirnya dia mengalami kematian yang cukup tragis. Sedangkan sikap kita ketika dihasut, maka jangan belajar dari Pilatus yang akhirnya jatuh dalam hasutan para imam-imam dan orang-orang Yahudi. Melainkan kita harus memiliki sifat seperti Yesus yang tetap mengedepankan nilai kebenaran. Sebab itulah hakikat hidup orang percaya, yakni senantiasa melakukan apa yang benar, bukan apa yang jahat. Sehingga sikap yang benar ini malah mendorong kita untuk bukan hanya tidak terhasut atau tidak ikut hasutan dari orang lain, tetapi kita mengubahkan orang, membuat orang yang menghasut kita untuk diubahkan, melepaskan sifat yang buruk, sifat yang jahat itu, sehingga dia boleh kembali kepada jalan yang benar. Dan ini menjadi bagian dari sikap kita ketika kita berhadapan dengan orang yang hendak menghasut kita atau ketika kita dihasut oleh orang. Ya sobat, dari apa yang dikemukakan atau apa yang boleh dijelaskan dalam pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat berkenaan dengan 3 pertanyaan itu, maka apa yang bisa disimpulkan? Kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya sebagai orang percaya, sebagai warga gereja, kita harus sadar bahwa Yesus benar-benar adalah Raja yang tersalib. Sehingga keyakinan ini hendak mendorong kita untuk selalu menyembah Dia, selalu senantiasa meyakini bahwa Dia adalah Raja kita. Raja di atas segala raja. Dan dalam kaitan dengan kesadaran ini juga mendorong kita ataupun juga tentu memberi motivasi bagi kita untuk bagaimana sifat kepemimpinan dari Yesus itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mampu untuk menyuarakan kebenaran dalam setiap keputusan hidup kita, dalam setiap sikap kita di tengah-tengah kehidupan ini. Menjadi pemimpin bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain itu dengan mengedepankan tentang kebenaran. Karena itulah nilai kepemimpinan sejati seperti yang diteladankan oleh Yesus. Dengan demikian, maka kita benar-benar adalah warga gereja, orang-orang percaya yang disebut sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terus berkati.